Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita di siang hari ini senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wajib bagi diri untuk mengingatkan diri jamaah dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan. Ada nikmat yang mari senantiasa kita syukuri dengan cara menjaga, memelihara, dan terus meningkatkannya, yakni nikmat iman, Islam, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat iman, Islam, dan takwa ini senantiasa tertancap di dalam diri kita dan kemudian mampu kita bawa sampai akhir hayat saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi mukmin muslim yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layak bagi kita untuk bersyukur, dan di antara cara bersyukur kita, saya mohon maaf sebelumnya ya, saya mohon ingin para hadirin jamaah untuk melengkapi soft pertama untuk meningkatkan kualitas kita, hablum minallah kita dalam ibadah Jumat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang luar biasa besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan adalah begitu kemudian alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ramadan, maka jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kemudian kita 1 bulan bertemu dengan Ramadan, maka sudah layak bagi kita untuk sangat penting mengevaluasi sejauh mana kemarin keberhasilan dari Ramadan kita kemarin kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kemarin kita di Ramadan telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelatihan-pelatihan yang sangat istimewa di bulan Ramadan, maka seperti apa 11 bulan kemudian hasil dari Ramadan ini kita pakai untuk menjalani kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa besar, yakni bertemunya kita dengan Ramadan ini kemudian mesti kita evaluasi dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran ayat 133 Allah mengingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala di ayat 133 ini mengingatkan kepada kita sejauh mana keberhasilan kemarin kita di Ramadan ketika berbagai macam amal-amal, kualitas amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan di bulan Ramadan, sampai di mana kita telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kemarin telah Allah mudahkan kita selama 1 bulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat istimewa dalam amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan, maka mari kemudian keberhasilan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini kita wujudkan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 133 ini
Allah perintahkan yang pertama adalah mari kita berlari menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Masya Allah tabarakallah mengingatkan kepada kita di antara modal yang luar biasa hebat akan didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika dia mendapatkan yang namanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana seorang yang dalam kehidupannya begitu luar biasa banyak keburukan dan dosa, sampai kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam alam akhir kehidupannya seorang ini kemudian benar-benar berusaha untuk mendapatkan yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hampir putus asa orang ini sehingga dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Bertanyalah dia kemudian berbagai macam amal keburukan termasuk membunuh orang, bukan 1, 2 tetapi 99 orang telah dibunuh. Maka jamaah sekalian rahmatullah, membunuh 1 orang saja begitu besar dosanya. Berapa kemudian besarnya dosa yang dimiliki oleh orang ini ketika kemudian dia membunuh 99 orang. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran berharga kepada kita. Orang ini kemudian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia tidak tahu bagaimana caranya bertobat, dia juga ragu apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Karena itu kemudian dia mencari orang yang paham dengan berbagai macam keburukan-keburukan ini, dan dia ingin bertobat kepada Allah. Allah tobatnya diterima atau tidak oleh Allah. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bertanyalah orang ini kemudian kepada orang ahli ibadah. Namun sayang, seribu sayang jemaah sekalian rahimakumullah, si ahli ibadah ini tidak suka dengan ilmu. Si ahli ibadah ini tidak suka dengan ngaji. Si ahli ibadah ini tidak suka untuk meningkatkan kualitas pemahamannya terhadap agamanya. Sehingga orang ahli ibadah ini ketika ditanya, wahai Tuhan, saya mau bertaubat kepada Allah. Maukah Tuhan untuk mengantarkan saya atau mengajak saya untuk taubat saya diterima oleh Allah? Jemaah sekalian rahimakumullah, di riwayat sahih ini ditegaskan bahwa si ahli ibadah yang tidak punya ilmu ini bahayanya orang yang tidak berilmu. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, walaupun mungkin tidak banyak ilmu yang kita miliki, namun wajib bagi kita, thalabul ilmi itu wajib. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, si ahli ibadah ini kemudian menjawab, loh, memang apa yang telah engkau lakukan? Jemaah sekalian rahimakumullah, di luar dugaan dari si ahli ibadah ini, si orang membunuh ini kemudian mengatakan, saya telah membunuh orang, saya ingin bertaubat kepada Allah, diterima atau tidak taubat saya. Ini orang kemudian belum bertanya, ya, loh, membunuh orang, oh saya ini setiap hari ibadah kepada Allah, ya saya itu pun saya masih khawatir apakah diterima atau tidak taubat saya atau ibadah saya kepada Allah. Bagaimana dengan engkau yang telah membunuh? Kalian, engkau jangan kaget dulu, saya belum menyampaikan berapa jumlahnya. Dan memang berapa yang engkau bunuh? 99 orang. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, tanpa ilmu orang ini menjawab, lu besar banget itu dosa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, akhirnya si pembunuh ini, loh, daripada saya tidak diterima taubatnya, maka sekalian akhirnya si ahli ibadah yang tidak suka ilmu ini kemudian dibunuh oleh pembunuh yang 99 orang sehingga menjadi 100 orang. Jemaah sekalian rahimakumullah, para ulama termasuk membahas ahli ibadah yang menjawab tanpa ilmu. Dan ini jemaah sekalian rahmatullah, bahayanya ketika kemudian kita menyatakan sesuatu tanpa ilmu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Di hadis ini ya, para muhaddisin memberikan penjelasan betapa bahayanya si ahli ibadah namun tanpa ilmu ini kemudian dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran berharga kepada orang si pembunuh tadi. Akhirnya yang menjadi 100 orang dibunuh tadi, ternyata dia masih sangat ingin untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia cari orang lain. Ketika kemudian bertemu dengan ahli ilmu yang dia melaksanakan ilmunya dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kata ahli ilmu, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat sebelum nyawa di kerongkongan. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, berapa banyak pendosa dan kesalahan yang dimiliki seorang hamba ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menerimanya. Dan masya Allah wa tabarakallah, dalam perjalanannya setelah diterima dia berniat untuk bertaubat dan kemudian mendapatkan motivasi yang sangat bagus dari ahli ilmu tadi. Jemaah sekalian rahimakumullah, berapapun keburukan, dosa dan berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan, ketika orang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ampunan Allah, Allah akan menerima taubatnya. Dan bersemangat orang ini sehingga dia segera melakukan satu perjalanan. Dan secara ringkas jemaah sekalian rahimakumullah, ini hadis sangat panjang. Secara ringkas kemudian dalam perjalanannya ini orang meninggal sebelum nyampe ke tempat yang dia tuju. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, Imam Bukhari menjelaskan, menambahkan hadis bahwa karena Allah telah menerima taubatnya, maka tempat yang akan dituju digeser sedikit lebih dekat, sehingga ketika kemudian diukur oleh malaikat, maka tempat yang akan dituju sedikit lebih dekat dibandingkan dengan tempat yang ditinggalkannya. Karenanya kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, begitu luar biasanya manfaat atas orang yang mau segera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfirah, berlarilah kalian semuanya menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, kita manusia yang makhluk khata' wan nisyan, tempatnya kesalahan dan dosa ini. Setelah mungkin kita melakukan berbagai macam amal-amal kualitas ibadah di bulan Ramadan yang baik, kita berharap ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kemudian laksanakan dan terus sempurnakan kebaikan-kebaikan dan keberhasilan kita di bulan Ramadan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan luar biasa banyak hadis. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, jemaah sekalian rahimakumullah, luar biasa banyak, puluhan hadis dijelaskan dan ditegaskan untuk menegaskan betapa sesungguhnya alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, ciri kebaikan manusia itu adalah orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi yang lapang. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara ringkas kalau kita perhatikan 10 sahabat yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita ambil, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara usia beliau wafat sama dengan usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti 63 tahun. Di usia itu jamaah sekalian rahimakumullah, kemungkinan ibadah-ibadah yang dilakukan secara jumlah, secara kuantitas boleh jadi tidak berbeda jauh dengan kita atau dengan orang-orang sesudahnya. Namun mengapa kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditegaskan oleh Nabi SAW, dia adalah ahli surga yang kualitasnya kalau dibanding dengan seluruh umat Rasulullah SAW, kualitas dari Abu Bakar As-Siddiq itu jauh lebih berat, jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah
infak yunfikuna fis sarra wa dharranya luar biasa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kita ambil satu peristiwa saja ketika kaum muslimin dan suku Nabi sallallahu alaihi wasallam diembargo di Mekah selama berapa? 3 tahun. 3 tahun diembargo jemaah sekalian rahimakumullah, akhirnya diseb Abu Thalib. Ya, tinggal sekitar 1000 lebih ya dari umat kaum muslimin dan beberapa sukunya Rasulullah SAW itu diembargo selama 3 tahun. Kita bisa ngitung jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita memberikan konsumsi untuk 1000 orang itu kira-kira berapa sekali makan, kita tinggal ngitung. Dan itu 3 tahun jamaah sekalian rahimakumullah, dari untuk para sahabat Nabi SAW yang memiliki kekayaan itu kemudian dipakai untuk berinfak dan bersedekah. Namun yang terutama yang memberikan dana dari seluruh 1000-an kaum muslimin dan sukunya Rasulullah SAW yang diembargo itu adalah 2 orang utama, yakni istri Nabi SAW Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan derajat yang luar biasa tinggi, melebihi ketinggian seluruh umat Rasulullah SAW adalah yunfikuna fis sarra wa dharra, infaknya yang luar biasa.